Jadi next. Terus untuk selanjutnya itu ada kontraindikasi obat. Untuk obat sulfonylurea ini dihindari kalau bisa dihindari pada pasien yang memiliki gangguan fungsi hati, gagal ginjal dan gagal ginjal. Sebaiknya tidak digunakan pada ibu yang menyusui, terus selama kehamilan juga tidak disarankan. Terus untuk metformin ini, hindari penggunaan metformin pada pasien yang memiliki penyakit ginjal, hati, infeksi, dehidrasi, dan mereka yang mengonsumsi alkohol berlebih. Selain itu juga diberikan pada pasien, tidak boleh diberikan kepada pasien yang dengan penyakit jantung, kongestif, dan wanita hamil. Terus hindari juga penggunaan metformin bagi pasien penderita gagal ginjal stadium 3B seharusnya. Terus untuk insulin ini, hindari penggunaan insulin bagi orang yang memiliki hipoglikemia dan memiliki hipersensitivitas terhadap insulin. Mungkin sekian dari kelompok 1, Ibu. Ya, oke. Terima kasih grup 1. Coba di awal, pertama awal. Jadi ini kasusnya adalah seorang pria umur 50 tahun dirawat di rumah sakit karena menderita DM, ya, diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus itu kan ada tipe 1, ada tipe 2, ya. Tipe 1 itu biasanya sudah secara genetik, ya. Jadi dia itu turunan dan memang sudah dia pankreasnya udah rusak, jadi tidak bisa memproduksi insulin lagi. Ya, Anda ketahui bahwa kelebihan gula di dalam tubuh kita itu bisa diatasi dengan insulin. Jadi kalau gula itu tinggi di dalam darah, maka insulin akan disekresikan dari pankreas, dan kemudian insulin akan membawa si gula tersebut ke tempat-tempat penyimpanannya, ya, seperti di otot, di hati, ya, untuk untuk penyimpanan energi, ya. Nah, kalau diabetes mellitus tipe 1 sudah pasti obatnya itu nggak bisa yang lain, ya, harus insulin karena dia itu ada kerusakan di pankreas, ya. Tapi kalau diabetes mellitus tipe 2, ya, biasanya ini penyakit degeneratif, ya, penyakit degeneratif, bisa mungkin bapaknya diabetes atau ibunya diabetes, mungkin anaknya bisa terjadi diabetes juga. Kemudian gaya hidup, ya, jadi pola hidup dari individu tersebut itu bisa menyebabkan terjadinya diabetes mellitus, ya, tipe 2. Nah, tipe 2 ini biasanya bisa pankreasnya rusak atau bisa juga pankreasnya masih normal-normal saja. Tetapi dia terlalu berlebihan itunya gula darahnya, ya. Dan kemudian waktu insulin mau mengikat gula darahnya itu dan dibawa ke tempat penyimpanannya, reseptor insulin di situ kurang sensitif, ya. Maka ini ada beberapa obat, yaitu yang diberikan adalah metformin, ya. Kemudian metformin itu gunanya untuk meningkatkan sensitivitas insulin di di tempat kerjanya, di tempat reseptornya. Jadi dia supaya si insulinnya bisa pergi ke sana. Kemudian ini pasien tersebut juga diberikan sulfonylurea. Sulfonylurea ini kerjanya untuk meningkatkan sekresi insulin. Ya, jadi kalau masih diabetes tipe 2 sih pankreasnya masih dirangsang untuk meningkatkan sekresinya masih bisa, tapi kalau tipe 1 udah nggak bisa, ya. Nah, ini kan tujuan pemberiannya, obat yang diberikan termasuk dalam klasifikasi apa? Termasuk dalam klasifikasi antidiabetik oral, ya. Jadi kalau misalnya antidiabetik oral, kemudian antidiabetik oralnya itu masuk apa? Jadi memang obat diabetes udah jelas ini. Coba jawabannya pertama. Jawaban pertamanya obatnya untuk obat diabetes memang, ya.
Obat diabetes, obat keras ya, memang dia harus diresepkan. Jadi termasuk dalam klasifikasi obat keras. Nah, tadi termasuk anti diabetes, diabetik oral, namanya ADO ya disingkatnya, anti diabetik oral. Ya, yang satu sulfonylurea itu masuk golongan sulfonylurea, kemudian kalau si metformin itu masuknya golongan biguanid. Nanti kalian cari ya di buku golongannya apa, ya golongan obatnya. Ya ini obat keras, jadi harus ada tanda K-nya begitu ya. Jadi harus dengan resep dokter. Kemudian oleh karena gula darah pasien kan tinggi sekali 450 ya. Normalnya berapa gula darah? Normalnya berapa? Coba kalian ini cari berapa normalnya. Coba dicari dulu. Berapa normalnya? 80 sampai 130 mg per desiliter, Ibu. Berapa? 80 sampai 130 mg per desiliter. Ya, betul ya. Itu gula darah sewaktu ya. Jadi artinya kalau diperiksa gula darah itu kan ada beberapa pemeriksaan. Jadi sewaktu tanpa puasa itu nggak boleh lebih dari 140. Tapi tidak boleh kurang juga dari 80 atau 90. Jadi rentangnya antara segitu. Ya, 90 sampai 140. Kalau sudah di atas itu ya sudah mulai ada gangguan ya. Nah, kemudian ada pemeriksaan gula darah, dia puasa 8 jam sampai 10 jam. Ya, kemudian diambil darahnya, dicek gula darahnya, kemudian nanti dia habis diambil darahnya, dia suruh makan ya. Kemudian setelah makan dicek lagi gula darahnya 2 jam kemudian ya. Itu namanya pemeriksaan gula darah postprandial ya, jadi setelah makan. Ya, itu ada batasannya juga, tidak boleh lebih dari peningkatannya juga tidak boleh lebih dari 140 ya. Jadi ada gula darah puasa, gula darah setelah makan postprandial, ada gula darah sewaktu. Jadi kalau misalnya 140 ini sudah di atas itu jauh sekali, 450 sudah tinggi sekali ya. Jadi dia menderita diabetes mellitus, pasien tersebut diberi obat metformin sama sulfonylurea. Jadi metformin ini memicu supaya sebentar. Jadi metformin itu memicu si insulin itu untuk dia lebih lebih sensitif untuk bisa ke tempat kerjanya, ke tempat penyimpanannya. Sulfonylurea memaksa pankreasnya supaya mengeluarkan insulin. Tapi ternyata si pasien ini tetap aja nggak turun-turun nih gula darahnya. Jadi ditambahkanlah insulin untuk membantu penurunan gula darah, ya, gula di dalam darah. Namun pasien ini kan dia udah dikasih sulfonylurea, udah dikasih metformin, kasih insulin pula, dia belum makan, ya. Akhirnya drop banget gula darahnya 50 mg, ya. Jadi itu yang bahaya sekali di bawah 80, ya. Jadi ini bagaimana cara pemberiannya, betul secara oral dan insulin itu injeksi subkutan, ya. Kemudian next slide. Ya, itu glibenclamid ini apa? Nama dagangnya ya? Maksudnya apa nih dalam kurung glibenclamid? Izin jawab, Ibu. Ya, silakan. Itu untuk nama lain dari sulfonylurea, Ibu. Apa? Nama lain dari sulfonylurea, Ibu. Merek Ya. dagang itu. Glibenclamid itu sulfonylurea itu golongannya ya. Nama obat yang termasuk dalam golongan sulfonylurea itu adalah glibenclamid. Ya, macam-macam, ada glibenclamid, ada glipisid, ada gliclazid ya.
Itu ya. Jadi itu sulfonilurea itu nama golongan obatnya. Kalau metformin nama golongan obatnya itu biguanid ya. Nanti kalian bisa lihat di buku ya, buku referensi. Ya, dia durasi kerjanya 12 sampai 24 jam. Ya, yang glibenclamid ya nih. Ini glibenclamid ya atau sulfonilurea atau sulfonilurea yang lain. Ini glibenclamid, Ibu. Glibenclamid ya. Jadi itu kan glibenclamid ya. Dosis maksimalnya 15 mg per hari dengan durasi kerja. Oke, metformin, insulin 10 unit disuntikan 30 menit sebelum makan. Ya. Oke, lanjut berikutnya. Apa kemungkinan efek samping yang dapat ditimbulkan karena penggunaannya? Apa efek sampingnya? Apa? Peningkatan berat badan? Iya, Ibu, peningkatan berat badan dan hipoglikemia. Biasanya terjadi reaksi alergi, dan ini yang golongan sulfonilurea ini seperti glibenclamid, glipisid, dan lain-lain banyak obatnya ya. Yang bahaya sekali adalah hipoglikemi, ya itu bahaya banget ya. Jadi kalau misalnya dia udah diabetes, kemudian dia minum obat ini terus nggak makan gitu ya, makannya sangat dikurangi gitu ya. Nah itu bisa terjadi hipoglikemi yang nanti bisa digotong ke rumah sakit juga kalau sudah terjadi hipoglikemi ya. Jadi artinya kalau misalnya makan apa namanya misalnya minum obat ini tetap makan meskipun makannya itu juga jangan berlebihan ya gitu ya. Itu ya. Metformin efek samping yang tersering memang mual muntah sama gangguan saluran cerna. Ya. Insulin ini hipoglikemi juga. Karena kan insulinnya sudah ada ditambah lagi. Jadi gula darahnya yang ada di dalam darahnya itu akan ditangkap oleh insulin dibawa ke tempat penyimpanannya. Nah, ini bahaya sekali ya. Nah, kontraindikasi obat yang diberikan apa tadi? Kontraindikasinya. Apa kontraindikasinya? Coba next slide. Ya. Ini memang gangguan fungsi hati, gagal ginjal, ya. Memang tidak boleh pada ibu menyusui karena bisa saja dia keluar di ASI. Nanti kalau keluar di ASI terminum oleh bayinya, ya. Kemudian nanti bayinya apa namanya bisa terpengaruh, bisa terjadi hipoglikemi nanti pada bayinya, ya. Kemudian metformin ini pada dia karena dia di metabolisme di hati, maka dia memang gangguan fungsi hati. Oke, ya. Jadi nanti kalian sebagai seorang perawat atau nurse, ya, kalau misalnya apa namanya dilihat pada pasien dengan penyakit diabetes mellitus, kemudian diberi obat, kemudian dia tiba-tiba mendadak mengeluh lemas, terus keringat dingin, ya. Nah, keringat dingin, kemudian berdebar, ya. Cek gula darahnya, ya. Karena bisa saja apakah itu nanti terjadi drop gula darahnya, drop hipoglikemi, ya. Karena kalau drop terus sampai di bawah 50 bisa lewat itu nanti pasien, ya. Jadi itu ini memang ini adalah kasusnya yang mungkin sering mungkin kalian nanti bisa alami pada saat praktek ya atau pada saat bertugas ya, bisa saja dia apa namanya minum obat untuk menurunkan gula darah dan kemudian terjadi efek samping. Nah, kemudian perawat memberikan roti dan teh hangat untuk dikonsumsi. Kenapa ini bisa terjadi? Terus kan keluhannya tersebut semakin berkurang. Kenapa? Ibu, karena kan ternyata yang di kasus tadi itu dokter memberikan insulin, ternyata pasien itu belum makan, Ibu. Jadinya pasien mengalami berdebar, keringat dingin, Ibu, seperti itu. Alami itu kenapa? Keringat dingin sama berdebarnya.
Kenapa? Seperti tadi yang sudah saya katakan, kenapa? Oke, Ibu, kalau misalkan di dalam kasus tersebut dia berkeringat dingin terus jantung berdebar, itu tadi karena pemberian insulin, Ibu. Tadi soalnya di Enggak, kenapa? Ya pemberian insulin mengakibatkan apa terjadinya pada kasus ini? mengakibatkan gula darahnya nurun, Ibu. Apa? Istilahnya apa? Istilah kedokterannya? Hipoglikemia, Ibu. Hipoglikemi, ya. Ya. Kan tadi saya udah bilang bahwa ini di pasien ini mengalami hipoglikemia. Ya. Bahaya banget nih, ya. Setelah dicek gula darahnya 50, bahaya banget. Berarti artinya itu kan di bawah 90. Normalnya kan 90 sampai 140 atau tadi berapa? 80 sampai 130 ya, itu beberapa. Ini kadang-kadang rentangnya itu standarnya sedikit berbeda, tapi rata-rata sekitar segitu. Ya, jadi ini kalau udah 50 udah hipoglikemi itu bahaya banget. Ya, kenapa? Karena si pasien ini datang dengan hiperglikemi kan, di atas 140 itu hiperglikemi, 450 kan, hiperglikemi dia. Terus kemudian dikasih obat metformin sulfonylurea secara oral, masih nggak turun gula darahnya, ya. Nah, padahal sulfonylurea ini memicu si pengeluaran insulin dari pankreas, ya. Harusnya tuh bisa turun nih gula darahnya, tapi nggak turun, langsung dokternya ngasih insulin, ya. Jadi insulinnya ditambahkan dari luar gitu. Udah kebanyakan insulinnya, akhirnya dia terjadi gejala-gejala hipoglikemi, yaitu keringat dingin, berdebar, lemas. Bahaya banget ini, ya. Oleh sebab itu perawat cepat-cepat memberikan roti dan teh hangat. Kenapa? Karena di roti itu kan ini kalau gula darah itu kan dari karbohidrat, ya. Dari karbohidrat, ya. Jadi karbohidrat itu karbohidrat yang dikonsumsi nasi kita atau makanan yang mengandung karbohidrat itu akan diubah menjadi gula di dalam darah, ya kan? Nah itu pada saat dia hipoglikemi berarti gula darahnya turun banget, ya. Nah ini akhirnya dikasih roti. Roti itu kan bahannya gandum atau tepung terigu, itu karbohidrat, dan teh hangat. Teh hangatnya biasanya manis. Manis, ya. Jadi dikasih gula. Dikasih gula untuk dikonsumsi sehingga dia bisa naik lagi. Jadi keluhannya teratasi, ya. Jadi itu alasannya kenapa ya. Jadi keluhannya itu teratasi. Jadi tadinya kan dia kadar gula darahnya turun sekali, kemudian dia drop, ya. Belum makan. Kalau belum makan kan Anda kalau misalnya belum makan juga pasti kan hipoglikemi, ngantuk, lemas, gitu kan? Itu hipoglikemi. Ya. Tapi pada pasien ini udah dia belum makan dikasih pula insulin. Ya, jadi itu yang bahaya, ya. Nah, ini terus kemudian dikasih oleh perawatnya itu makanan roti yang mengandung karbohidrat tentunya, dan teh hangat, ini teh manis, ya. Jadi ditambah gula atau sehingga menjadi energi, keluhannya makin berkurang. Jadi itu nanti gula darahnya akan naik. Oke, ada pertanyaan di sini untuk kasus 1? Karena ini bisa saja nanti kalian akan menemui, atau misalnya kalau di rumah yang punya saudara atau kerabat yang menderita diabetes, ya, tiba-tiba itu kadang-kadang kalau misalnya dia nggak makan gitu, tiba-tiba lemesnya itu lebih, ya. Jadi itu makanya pertolongan pertama biasanya kalau lemas gitu, terus kemudian dugaannya adalah hipoglikemi, itu pertolongan pertamanya biasanya diberikan air gula, ya, manis, ya. Jadi itu
Ya, jadi apa namanya, teh manis gitu, apa-apa yang mengandung gula ya. Tapi jangan banyak-banyak, nanti kelebihan juga gitu ya. Yang penting untuk menolong supaya tidak terjadi hipoglikemi. Karena kalau hipoglikemi yang terus-menerus drop lewat pasiennya. Ya. Oke. Ada pertanyaan untuk kasus 1? Sudah jelas kasus 1? Ya. Oke, sekarang kita masuk kasus 2, kelompok 2. Silakan. Baik, lanjut kasus 2. Seorang pria berumur 45 tahun yang merupakan perokok berat datang ke UGD rumah sakit dengan keluhan nyeri dada hebat disertai dengan keringat dingin. Kemudian dokter UGD tersebut memberikan obat ISDN atau nitrat yang diberikan di bawah lidah dan aspirin, dan keluhan pasien tersebut menjadi sedikit berkurang karena pasien tersebut mempunyai riwayat hipertensi derajat berat dan tekanan darah saat itu mencapai 160/100 mmHg, maka dokter tersebut menambahkan obat captopril atau penghambat AC dan bisoprolol penyekat beta pada pasien tersebut. Next. Ini siapa yang presentasi? Baik, izin melanjutkan. Yang pertama ini ada soal berdasarkan tujuan pemberiannya, obat yang diberikan termasuk dalam klasifikasi apa. Nah, berdasarkan tujuan pemberiannya, klasifikasi obat pada ISDN atau nitrat itu golongannya obat keras. Untuk aspirin ini obat keras, kapropil atau penghambat AC obat keras. Yang bisoprol itu penyekat beta, golongannya juga obat keras. Untuk soal yang kedua, bagaimana cara pemberian obat pada pasien tersebut? Untuk ISDN nitrat diberikan secara sublingual, diberikan pada bawah lidah, dikonsumsi 30 menit sebelum makan atau pada saat perut kosong. Cara penggunaannya dengan cara diletakkan di bawah lidah dan dibiarkan hingga obat ISDN larut. Kemudian yang kedua ada aspirin, diberikan secara oral, dikonsumsi setelah makan telan utuh dengan segelas air putih. Yang ketiga ada captopril, diberikan secara oral, dikonsumsi saat lambung kosong yaitu 1 jam sebelum makan. Dan yang keempat ada bisoprolol, diberikan secara oral, dapat dikonsumsi sebelum atau sesudah makan dan sebaiknya diminum pada pagi hari selanjutnya. Nah, kemudian soal ketiga ini, berapa dosis, frekuensi, dan lama pemberian obat tersebut? Untuk obat ISDN atau nitrat, dosis angina pectorisnya ini 2,5 mg tiap 15 menit. Yang kedua ada gagal jantung, yaitu diberikan 5-10 mg tiap 2 jam sekali bila diperlukan. Dan yang kedua ini ada obat aspirin, yaitu diberikan dengan dosis 80-320 mg per hari. Yang ketiga ada obat captopril, yaitu dosisnya 12,5 sampai 150 mg per hari dan diberikan 2-3 kali sehari. Dan yang keempat ada obat bisoprolol, dosisnya itu 2,5 sampai 10 mg per hari diberikan 1 kali sehari. Selanjutnya. Untuk soal nomor 4 ini, apa efek samping yang dapat ditimbulkan karena penggunaan obat yang diberikan? Yang pertama ini ada ISDN nitrat, yaitu efek sampingnya ada nyeri kepala, hipotensi atau tekanan darah rendah, kelelahan, mual, muntah, dan flusing atau mukanya merah. Kemudian ada aspirin, sakit kepala ringan, mual, perdarahan berkepanjangan, terdapat perdarahan pada lambung dan otak sehingga mengakibatkan stroke. Kemudian ruam pada kulit, gangguan saluran pencernaan, hiperventilasi atau napas cepat abnormal.
Kemudian yang ketiga ada kaptropil, yaitu efek sampingnya pusing, hilang kemampuan merasa, flusing, wajah memerah, batuk kering, tekanan darah rendah, nyeri dada, denyut jantung cepat, hiperkalemia, atau kadar kalium elektrolit dalam darah yang tinggi. Kemudian ada angiodema, yaitu pembekakan tanpa nyeri di bawah kulit. Kemudian yang keempat ada bisoprolol, yaitu efek sampingnya ada sesak, pusing, kelainan otot jantung, denyut jantung lambat, tekanan darah rendah, kelelahan, dan pneumonia atau radang paru-paru. Selanjutnya. Kemudian untuk soal kelima ini, apa kontraindikasi obat yang diberikan? Yang pertama ini ada kontraindikasi pada ISDN atau nitrat. Yang pertama ini pasien yang diketahui mengalami reaksi hipersensitivitas atau alergi terhadap isosorbit dinitrat. Yang kedua, pasien yang diketahui mengalami reaksi hipersensitivitas atau alergi terhadap obat yang termasuk golongan nitrat lainnya. Yang ketiga, pasien yang mengalami hipotensi berat, anemia, hipovolemia, dan gagal jantung akibat obstruksi. Dan yang terakhir ada pasien yang mengalami peningkatan tekanan intrakranial akibat trauma kepala atau pendarahan otak. Dan yang kedua ini ada kontraindikasi terhadap aspirin. Yang pertama ini riwayat perdarahan lambung atau usus. Yang kedua gangguan perdarahan seperti hemofilia, yaitu darah tidak membeku secara normal. Yang ketiga ada gangguan hati dan ginjal berat. Dan yang keempat ada kehamilan pada trimester ketiga. Selanjutnya. Kemudian ada kontraindikasi terhadap kaptropil. Yang pertama ini alergi terhadap kaptropil atau obat ACE inhibitor lainnya. Yang kedua ini kehamilan. Yang ketiga ibu yang menyusui sehingga menurunkan fungsi ginjal bayi. Yang keempat ini stenosis arteri bilateral atau penyempitan pembuluh darah di bagian arteri karotis. Dan yang terakhir ini ada kontraindikasi bisoprolol. Yang pertama ini denyut jantung rendah, dan yang kedua shock kardiogenik atau jantung mengalami gangguan secara mendadak sehingga tidak bisa memenuhi pasokan darah yang dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya serahkan Nah, oke, ini Adinda dari kelompok 2. Iya, Ibu. Oke. Tadi bukannya Adinda juga yang tadi yang pertama siapa yang pertama? Nah, yang pertama Adinda Cahya, yang sekarang Adinda Ramadhani. Oke. Sama-sama Adinda ya. Oke. Kasus 2 ada pertanyaan apa enggak? Jadi ini orang yang serangan jantung ya. Benar ya? Hah? Perokok berat. Datang ke UGD rumah sakit keluhan nyeri dada hebat disertai dengan keringat dingin. Jadi itu terjadi biasanya kalau misalnya seperti ini dia nyeri dadanya itu ada gangguan aliran darah ke jantung atau dari jantung ya. Biasanya di arteri koronaria ya. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Karena pembuluh darahnya itu sudah mulai mungkin ada plak ya, kemudian ada kurang elastis ya akibat dia merokok terus-menerus ya, sehingga elastisitas dari pembuluh darah itu menjadi terganggu. Ya. Jadi akhirnya kemudian terjadi sumbatan, aliran darah tidak bisa lewat. Nah, ini yang menimbulkan nyeri hebat. Ya. Jadi kemudian diberikan ISDN. ISDN itu adalah isosorbit dinitrat. Ya. Yang supaya cepat pemberiannya di bawah lidah. Ya, jadi ditaruh di bawah lidah, sublingual, jadi ditaruh di bawah lidah gitu. Jadi kalau orang yang mempunyai faktor risiko untuk terjadinya serangan jantung seperti ini ya, yang disebut dengan miokard infark ya, atau serangan jantung ya, itu harap kemana-mana bawa ISDN ya, tablet yang bisa ditaruh di bawah lidah. Jadi kalau misalnya nyeri, yang nyerinya nih nyeri sekali loh ya. Nyeri dada yang hebat, maka dia berarti itu terjadi
sumbatan pada pembuluh darahnya sehingga aliran darahnya itu tidak terganggu, tidak bisa lewat. Nah, itu nyeri sekali, diberikan isosorbit, ditaruh isosorbit dinitrat. Isosorbit ini fungsinya untuk mendilatasi ya supaya pembuluh darahnya itu melebar sehingga aliran darahnya bisa mengalir kembali. Ya. Dan aspirin itu gunanya untuk apa nih aspirin? Aspirin itu obat apa tuh? Yang kalian tahu aspirin obat apa? Kelompok 2. Hah? Obat apa aspirin? Coba dicari apa obat apa aspirin? Pereda nyeri. Pereda nyeri, ya. Jadi dia pereda nyeri, antiinflamasi dan lain-lain, ya. Jadi kenapa memberikan kemudian dokter UGD memberikan obat isosorbit dinitrat, ya, yang diberikan di bawah lidah dan aspirin, keluhan pasien tersebut menjadi sedikit berkurang, iya, karena pembuluh darahnya yang tadi tersumbat gitu ya, tersumbat kan ada sumbatan gitu ya, sehingga dia aliran darah nggak bisa lewat, terus dia elastisitasnya berkurang karena dia sering adalah perokok berat, jadi resisten, jadi ini nggak bisa melebar gitu ya, disebut diberikan isosorbit dinitrat dia akan melebar pembuluh darahnya sehingga yang disebut dengan vasodilatasi ya, jadi pelebaran pembuluh darah ya sehingga kalau misalnya itu sumbatan itu kemudian dilebar gini, maka ada celah untuk si darahnya mengalir kembali ya. Dan itu kemudian aspirin untuk nyerinya ya. Karena pasien tersebut mempunyai riwayat hipertensi derajat berat dan tekanan darah saat itu mencapai 160, ini tinggi ya, per 100, maka dokter tersebut menambahkan obat captopril atau penghambat ACE atau disebut dengan ACE inhibitor, angiotensin converting enzyme inhibitor. Ya, ACE itu singkatan dari angiotensin converting enzyme. Ya, di mana sih ACE ini? ACE ini adalah suatu enzim yang mengubah supaya terbentuk angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 itu nanti menyebabkan pembuluh darahnya berkonstriksi. Ya, konstriksi itu artinya menyempit. Nah, kalau diberikan penghambat ACE, maka si enzim itu nggak bisa bekerja sehingga tidak terjadi penyempitan pembuluh darah. Dan bisoprolol pada penyekat beta atau beta blocker ya pada pasien tersebut itu gunanya untuk menurunkan kerja jantung ya. Jadi kontraksinya diturunkan, frekuensinya juga diturunkan sehingga agak lebih rileks ya, seperti itu, dan juga menyebabkan terjadinya dilatasi pembuluh darah. Ya, jadi ini fungsinya. Nah, ini diharapkan dengan demikian tekanan darahnya akan turun. Ya, oke, slide berikutnya, coba. Ya, jadi berdasarkan ini termasuk obat keras semua, memang golongan obat keras semua. Kalau obat keras itu gimana sih? Obat keras itu gimana? Izin menjawab, Ibu, harus ada pengawasan dari dokter, nah harus ada resep dari dokter, Ibu. Ada resep dari dokter. Tanda-tandanya apa? Obat keras. Tandanya gimana kalau obat keras tuh? Kan kemarin saya sudah kasih tugas ya kalau nggak salah. Ini obat apa aja yang ada di rumah, gitu kan? Ada tandanya nggak obat keras? Izin menjawab, Ibu. Ya. Ada bentuk hurufnya warna K. Jadi dia bertanda lingkaran bulat merah dengan garis tepi berwarna hitam, Ibu. Huruf K, apa namanya Winda tadi? Huruf K berwarna merah. Iya, Ibu. Ya, jadi itu obat keras itu udah jelas ya.
Dia harus dengan resep dokter. Dia huruf tandanya adalah huruf K berwarna merah. Jadi artinya dia nggak bisa dibeli sembarangan sebetulnya. Harus dokternya yang meresepkan, ya. Nah, karena kalau dibeli sembarangan ini takut efek sampingnya kan cukup banyak. Cuma di sini ya klasifikasi pada obat berdasarkan tujuan pemberiannya, ini klasifikasinya bukan obat keras, tetapi ISDN itu termasuk obat apa? Ya, kalau nggak salah kan sudah di apa namanya ada kuliahnya ya, saya lupa oleh Dokter Anggi atau Dokter Jevi ya. Jadi bukan penggolongan obat apa namanya, bukan penggolongan obat seperti misalnya obat keras gitu, tetapi dia termasuk obat apa gitu, ya kan? Ada nggak? Ada nggak? Halo? Halo? Izin menjawab, iya betul Ibu. Nah, ya. Jadi nanti tolong tugasnya diperbaiki ya. Jadi ISDN itu apa? Ya, dia kalian harus lebih mengenal istilahnya ya. Jadi anti angina ya. Jadi termasuk obat anti angina yang melebarkan pembuluh darah. Aspirin itu obat anti nyeri, golongan anti nyeri ya. Captopril itu obat hipertensi ya. Penghambat ACE. Bisoprolol itu adalah beta blocker untuk hipertensi dan apa namanya dia termasuk apa namanya golongan obat penghambat adrenergik ya untuk hipertensi. Jadi kalian mesti tulisnya seperti itu. Ya, oke. Bagaimana cara pemberiannya? Dikonsumsi secara oral ya. Untuk yang lainnya betul 1 jam sebelum makan captopril ya. Aspirin itu kenapa setelah makan? Kenapa setelah makan? Kenapa? Apa alasannya setelah makan? Ada nggak bisa jawab? Izin menjawab Ibu, karena kalau Ya. misalkan diminum dalam kondisi perut kosong ini akan mengalami iritasi lambung Ibu, sehingga akan mengakibatkan sakit perut. Ya. Ya. Jadi dia bisa mengiritasi ya. Karena dia sifatnya asam si aspirin ini ya. Jadi memang harus jangan dikonsumsi saat lambungnya kosong. Ya, betul gitu ya. Nah, terus next. Yang berikutnya next. Ya. Nah, itu kan golongan nitrat, ISDN itu golongan obat angina pectoris ya. Untuk angina pectoris anti angina kan, obat gagal jantung, aspirin obat anti nyeri, kan gitu. Ya, termasuk golongan non steroid inflamasi ya, anti inflamasi. Captopril itu tadi penghambat ACE ya, untuk anti hipertensi. Bisoprolol itu termasuk beta blocker atau penyekat beta untuk hipertensi dan gagal jantung ya. Lanjut, dosisnya nanti itu, kemudian lanjut. Nah, efek samping ya ini, makanya kalian nanti lihat kalau misalnya pasien tersebut itu mengalami nyeri kepala, hipotensi ya karena pembuluh darahnya dilebarkan ya. Jadi dilebarkan jadi efeknya kan bisa sistemik. Nah, itu bisa saja dengan pembuluh darah yang melebar di daerah kepala itu menyebabkan sakit kepala ya. Kita juga kalau migrain gitu kan, migrain itu kan ada dilatasi pembuluh darah di kepala ya. Nah, itu kan sakit ya. Nah, atau kepanasan ya, kalau kepanasan atau apa ya itu mungkin bisa terjadi dilatasi, kita kan sakit kepala.
Ya, kemudian hipotensi, tekanan darahnya turun secara drastis, ya, kelelahan, mual, muntah. Aspirin yang mesti diperhatikan adalah bisa kalau misalnya penggunaan lama bisa terjadi perdarahan lambung. Ya. Kemudian kaptopril yang sering terjadi adalah batuk-batuk kering, ya. Itu sering terjadi kaptopril efek sampingnya, ya. Kemudian juga bisa terjadi hiperkalemia, ya, kalium darahnya meningkat, ya. Kemudian itu menyebabkan kalau hiperkalemia juga bahaya juga, itu berpengaruh terhadap kerja jantung juga, ya. Kemudian bisoprolol itu juga bisa denyut jantungnya melambat, ya, karena di denyut jantung itu terkait dengan sistem adrenergik, ya, sistem simpatis kita terutama adrenergik. Nah, ini diberikan bisoprolol kan penyekat adrenergik, penyekat beta, ya. Makanya denyut jantungnya akan melambat, tekanan darahnya menjadi rendah, ya. Jadi itu ini efek samping yang perlu kalau misalnya dengan pemberian obat ini kalian mesti monitor nih. Terjadi hipotensi enggak ya di ISDN-nya? Jangan-jangan kebanyakan nih gitu ya. Nah, ini yang perlu dimonitor, ya. Oke, lanjut. Kemudian kontraindikasi, ya. Kontraindikasi yang tadi memang terutama pada aspirin itu kehamilan pada trimester ketiga, ya, takutnya nanti terjadi partus, ya, bukan terjadi partus, sorry. Jadi dia nanti malah justru gangguan pada proses persalinan, perdarahan, ya, jadi perdarahan. Karena si aspirin ini sering diberikan pada pasien-pasien yang sudah pernah stroke supaya darahnya nggak mudah membeku. Jadi dia obat pengencer darah gitu katanya, ya, supaya nggak mudah clotting atau membeku, ya. Nah, tapi efek sampingnya bisa terjadi perdarahan. Nah, kalau misalnya dia udah trimester ketiga kan udah dekat-dekat waktu partus tuh. Nah, kalau misalnya dia masih diberikan aspirin, kemudian partus itu kan banyak perdarahan, ya, banyak perdarahan yang keluar, ya. Nah, kemudian nanti diberikan aspirin, perdarahannya bisa terus-menerus nggak berhenti, itu bahaya, ya. Jadi biasanya kadang-kadang nanti kalian kalau praktek kadang-kadang suka ditanyakan, Ibu, kalau misalnya ada pasien seperti ini, kemudian mau dilakukan operasi atau misalnya apa itu, suka nanya gitu, apakah minum pengencer darah atau tidak, gitu ya. Aspirin ini pengencer darah, ya. Karena kalau misalnya minum pengencer darah kemudian dilakukan operasi, itu bisa terjadi perdarahan tuh pada saat operasi, ya, bahaya, ya. Oke. Kemudian kaptopril itu nggak boleh pada wanita hamil juga, next slide, ya. Tidak boleh pada wanita hamil karena studi pada hewan coba itu sudah membuktikan bahwa kaptopril itu menyebabkan kalau dikonsumsi sama ibunya, ya, waktu mengandung, maka bayinya menjadi cacat, ya. Jadi ini nggak, jadi dikontraindikasikan, kaptopril dikontraindikasikan pada wanita hamil, ya. Memang pada manusia itu masih belum ada buktinya, tetapi pada hewan coba sudah terbukti itu pada tikus-tikus percobaan itu kalau tikus yang hamil dikasih kaptopril, bayi tikusnya lahir cacat, ya. Jadi akhirnya ini memang dikontraindikasikan kaptopril. Ya, oke, lanjut. Sekarang pertanyaan nomor 3. Kasus 3, seorang pasien pria usia 58 tahun penderita TBC dirawat di rumah sakit. Pasien diberi obat-obatan tuberkulosis yaitu rifampicin, INH, pyrazinamid, dan ethambutol.
Boleh di next slide. Pertama, klasifikasi obat yang diberikan. Obat rifampicin tergolong obat keras, yaitu sebagai obat antiinflamasi non-steroid. Yang kedua, INH atau isoniazid tergolong obat resep sebagai anti-tuberkulosis. Ketiga, pirazinamid tergolong obat resep sebagai anti-tuberkulosis. Keempat, etambutol tergolong obat keras sebagai obat antibiotik dan anti-tuberkulosis. Kedua, cara pemberian obatnya. Rifampicin pemberiannya secara oral, dikonsumsi saat perut kosong, yaitu 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Boleh di next slide. Lalu yang kedua, INH atau isoniazid. Pemberiannya secara oral, biasanya disertai oleh pemberian vitamin B6 untuk mencegah terjadinya efek samping tertentu seperti masalah saraf. Yang ketiga, pirazinamid. Pemberiannya secara oral, pastikan ada jarak waktu yang cukup antara satu dosis dengan dosis berikutnya. Usahakan untuk mengkonsumsi pirazinamid pada jam yang sama setiap harinya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang keempat, etambutol. Pemberiannya secara oral, dikonsumsi setelah makan setiap hari atau 2 kali seminggu. Bisa di next slide. Dosis, frekuensi, dan lama pemberian obat. A. Dosis rifampicin. Dosis dewasa 8-12 mg atau 3 kg BB per hari. Dosis maksimal bagi pasien dengan berat badan kurang dari kilogram adalah 450 mg per hari. Sedangkan bagi pasien dengan berat lebih dari 50 kg adalah 600 mg per hari. Dosis NH adalah tuberkulosis aktif dewasa 5 mg per kg/BB per hari, 4-6 mg per kilogram per BB per hari. Untuk dewasa, berat badan 30-45 kg, dosis per hari 200 mg diberikan dalam dosis tunggal. Untuk pasien dengan berat badan lebih dari 45 kg, dosis per hari 300 mg diberikan dalam dosis tunggal. Tuberkulosis latent monoterapi diberikan sedikit 6 bulan. Dewasa 300 mg per hari. Next. Dosis pirazinamid 15-30 mg per kilogram berat badan sekali sehari. Dosis maksimal sehari 3 gram. Digunakan pada 2 bulan pertama dari 6 bulan pengobatan. Untuk pasien dengan gangguan fungsi ginjal 20-30 mg berat badan 3 kali seminggu. Dosis etambutol dewasa 15 mg per kg/BB 1 kali sehari. Jika pengobatan perlu diulang, dosisnya akan ditingkatkan menjadi 25 mg per kg/BB 1 kali sehari selama 60 hari. Setelah itu, dosis dapat dikurangi menjadi 15 mg per kg/BB, dosis maksimal 1.600 mg per hari. Next.
Yang keempat, efek samping yang timbul. Efek samping rifampisin yaitu gangguan saluran cerna meliputi mual, muntah, diare, gangguan respirasi atau napas pendek, kolaps dan shock, anemia hemolitik, anemia, gagal ginjal akut, gangguan sistem saraf pusat meliputi sakit kepala, kebingungan. Yang kedua, efek samping INH, mual, muntah, konstipasi atau sembelit, pusing, sakit kepala, vertigo, neuritis optik, kejang, reaksi hipersensitivitas seperti eritema multiforme, demam, anemia, hepatitis terutama pada usia lebih dari 35 tahun. Pendengaran berkurang, hipotensi atau tekanan darah rendah. Next. Yang ketiga, efek samping pirazinamid, yaitu ada hepatotoksisitas atau kerusakan hati, gagal hati, mual, muntah, artralgia atau nyeri sendi, urtikaria, kulit melepuh, sakit kepala, pusing, insomnia, dan hipertensi. Yang keempat, efek samping ethambutol, mual, muntah, pusing, sakit perut, nyeri sendi, sakit kepala, kehilangan nafsu makan. Next. Ini next-nya lama sekali, kenapa ya? Ya Ibu, mungkin jaringannya Ibu. Oh. Yang kelima ada kontraindikasi obat yang diberikan. Yang pertama rifampisin, riwayat alkoholisme atau penyalahgunaan alkohol. B. Gangguan hati dan ginjal. C. Pasien lanjut usia dan anak berusia kurang dari 2 tahun yang kekurangan nutrisi atau malnutrisi. Yang D. Ibu hamil dan menyusui. INH. Penyakit hati yang akut, hipersensitivitas terhadap insoniazid, epilepsi, gangguan fungsi ginjal, dan gangguan psikis. Pirazinamid pada pasien dengan hipersensitivitas terhadap obat ini, pasien hiperurisemia, pasien dengan porfiria akut dan gangguan fungsi hati berat. Ethambutol, hipersensitivitas terhadap zat aktif atau zat tambahan obat, neuritis optik, gangguan visual pada anak di bawah 6 tahun. Oke, sudah. Ya, sudah Ibu. Sudah. Oke, yang pertama coba kita kembali ke slide pertama. Ya, ini kasusnya pasien TBC ya, umur 58 tahun dirawat di rumah sakit, dan biasanya kalau TBC itu obat-obatannya itu kan kombinasi rifampisin, INH, pirazinamid, dan ethambutol. Ya, itu dia udah pakemnya tuh ya, jadi dia kombinasi ya, kadang-kadang kombinasinya bisa 4 bisa 5 atau kadang-kadang juga menggunakan rifampisin dengan beberapa yang lain ya, nanti kalian lihat bagaimana kombinasinya ya. Oke, terus kemudian slide berikutnya, klasifikasi obat yang diberikan. Ini saya mau nanya, ada yang bilang obat keras, obat resep, apa bedanya obat keras dengan obat resep? Kelompok 3 nih. Klasifikasi obat rifampisin. Rifampisin benarkah termasuk obat antiinflamasi non-steroid? Kalau klasifikasi INH betul antituberkulosis, klasifikasi pirazinamid antituberkulosis, klasifikasi ethambutol juga antituberkulosis. Nggak usah bilang antibiotik ya, antituberkulosis saja. Nah, kemudian Anda dalam kurung tulisnya obat keras, obat resep, obat resep, obat keras. Apa bedanya?
Dan apakah betul rifampicin itu obat antiinflamasi non-steroid? Coba dilihat lagi, kelompok 3, atau tanggapan dari kelompok lain. Gimana? Silakan. Izin bantu menjawab, Ibu. Ya, Saya dari silakan. kelompok 3, obat keras dan obat resep itu sama aja, Ibu. Mungkin itu salah tulis. Jadi semuanya termasuk obat keras, Ibu. Ya, jadi bukan obat. Dia masuk golongan obat keras, ya. Nah, kemudian tapi obat keras yang gimana? Masuk golongan apa? Anti tuberkulosis. Itu yang maksud saya tadi di soal nomor 1 sama nomor 2. Itu tolong ditulis seperti itu. Ya. Kalau di sini kan di INH obat keras memang, tetapi dia golongan obat anti tuberkulosis. Tadi yang soal 1 sama 2 misalnya isosorbidin nitrat, ISDN itu obat keras dan masuk golongan obat apa? Anti angina misalnya ya. Jadi itu harus tetap ditulis ya golongan obatnya. Cuma yang saya mau klarifikasi di sini, rifampicin masuk obat antiinflamasi non steroid. Apakah betul itu? Izin menjawab bukan, Ibu. Ya. Jadi apa? Kenapa ditulis di situ? Siapa yang nulis tuh? Hah? Jadi apa tuh? Masuk golongan obat apa tuh? Rifampicin. Antibiotik. Antibiotik? Ingin bantu jawab, Ibu. Ya. Rifampicin itu masuk ke anti tuberkulosis juga, Ibu. Anti tuberkulosis ya. Jadi bukan antiinflamasi non steroid. Obat antiinflamasi non steroid tadi aspirin tadi itu, ya. Ya, jadi itu aspirin termasuk obat antiinflamasi non steroid, obat keras terus golongan obat antiinflamasi non steroid. Ya. Kalau tadi sulfonil urea, glibenclamid itu obat keras masuk golongan sulfonamid, sulfonil urea, anti diabetik oral, ya gitu ya. Jadi tolong diperbaiki. Nah, cara pemberian obat rifampicin secara oral dikonsumsi saat perut kosong, yaitu 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Oke, next slide. Nah, kemudian INH juga pemberian pemberiannya memang INH ini kadang-kadang suka menyebabkan efek samping neuritis perifer ya. Jadi rasa seperti kesemutan atau sakit di ujung-ujung saraf ya. Jadi itu kalian kalian harus lihat ya. Jadi makanya untuk mengatasi itu ditambahkan vitamin B6 ya. Nah, pirasinamid juga secara oral, semuanya secara oral ya. Oke. Tapi nggak boleh bersamaan ya, ada beberapa yang harus dipisah. Jadi kalau yang satu minumnya pagi, yang satu lagi siang, yang satu lagi mungkin malam ya. Oke, terus lanjut. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, jalan slide-nya. Ya, dosis dan frekuensi. Biasakan membaca 8-12 mg, bukan mg ya, kayak gitu ya, per kilogram berat badan.
Ya, tadi siapa yang mempresentasikan ini ya? 8 sampai 12 mg per kilogram BB. Ya, jadi kilogram berat badan ya, dalam presentasi yang resmi membacanya harus secara jelas ya. 8 sampai 12 mg per kilogram berat badan per hari. Ya. Ini nanti kalian akan lihat. Kemudian tuberkulosis aktif, ya maksudnya ini yang masih pasien-pasien yang baru ya, kemudian dia kumannya masih aktif, maka itu dewasa 5 mg per kilogram berat badan per hari ya, itu dosisnya rentangnya antara 4 sampai 6 ya. Kemudian dengan dewasa dengan berat badan 30 sampai 45 kg, dosis per harinya berapa itu? 200 mg. Beneran ini. Ini maksudnya apa sih? Dosis tunggal per hari 200 mg diberikan dalam dosis tunggal untuk pasien dengan berat badan. Dosis per hari 300 mg diberikan dalam dosis tunggal. Gimana maksudnya ini? Tadi siapa yang presentasi? Ratu. Gimana maksudnya nih? Benar Ratu bukan tadi yang presentasi? Iya Ibu Ratu, saya sendiri. Gimana tadi? Maksudnya apa nih? Untuk dewasa dengan berat badan antara 30 sampai 45, dosisnya 200 mg. Tapi kalau lebih dari 45, dosisnya 300 mg. Gitu, maksudnya gimana? Iya, seperti itu, Ibu. Nah, terus yang di atas itu buat apa dihitung lagi? 4 sampai 6 mg per kilogram berat badan per hari. Benar ini? Apakah nanti orang yang berat badannya 50 dengan 70 mg, 50 berat badannya 50 kg dengan 70 kg, itu sama dosisnya 300 mg sehari? Sama apa enggak? Atau dia TBC tapi 80 kilo, yang satu lagi 50 kilo, dosisnya sama 300 mg? Bisa nggak dihitung seperti itu? Kalau misalnya dia berat badannya 50 kilo, berarti kalau dia 5 mg per kilogram berat badan per hari, jadi berapa harusnya dosisnya? Berapa dosisnya dia per hari? Ratu. 5 mg per kilogram berat badan per hari. Berat badannya 50 kilo. Jadi berapa dosisnya dia?